Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang tutorial langkah-langkah penggunaan layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Di sini kami beranggotakan 6 anggota. Yang pertama, perkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Muhammad Jidan Lampauji dengan nomor NIM I2310131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikir Ramdhani dengan NIM I2310539. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hikman dengan NIM I2310231. Maka nama saya Muhammad Najili dengan NIM 2310796. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Regan Agasi dengan NIM I2310242. Dan nama saya Muhammad Baris Saparus Siregar dengan NIM I2310875. Baik, jadi presentasi ini kami akan membahas tentang infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang infrastruktur as a service. Yang pertama, pengertian. Pengertian infrastruktur as a service adalah layanan komputasi awan yang menyediakan layanan infrastruktur IT virtual melalui internet. Pengguna dapat menyewa server storage jaringan dan data center tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Yang kedua, cara kerja. Cara kerja IaaS pada dasarnya penyedia cloud bertanggung jawab atas semua perangkat keras fisik seperti server, jaringan, dan keamanan dasar. Sementara itu, pengguna bebas mengatur sistem operasi, aplikasi, dan data yang ingin dijalankan di atas infrastruktur tersebut. Karena infrastrukturnya bersifat virtual, kita bisa menambah atau mengurangi kapasitas kapanpun, sehingga sangat mudah beradaptasi dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, silakan Bares. Bares, maaf mic-nya. Yang kedua, ada keunggulan IaaS. Terdapat beberapa keunggulan utama dari IaaS. Yang pertama, biaya lebih hemat karena kita hanya membayar sumber daya yang digunakan. Lalu ada layanan ini sangat fleksibel dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Kita tidak perlu mengurus perawatan hardware karena semua sudah ditangani oleh penyedia cloud. Lalu dilanjut ada pengelolaan risiko. IaaS banyak digunakan untuk hosting website atau aplikasi yang membutuhkan kapasitas besar. Para developer juga sering memanfaatkan untuk membuat lingkungan pengembangan dan pengujian dengan cepat. Eh, Selain itu, IaaS sangat cocok untuk backup data dan kebutuhan disaster recovery untuk organisasi yang bekerja dengan data dalam jumlah besar. IaaS juga menyediakan kemampuan komputasi yang memadai untuk analisis big data. Dan lalu yang terakhir, IaaS membantu menangani aplikasi dengan trafik yang berubah-ubah secara dinamis. Lalu ada contoh penyedia IaaS. Berikut adalah beberapa contoh penyedia layanan IaaS yang populer. Yang pertama ada AWS EC2, lalu ada Compute Engine, Microsoft Azure VM, DigitalOcean, dan IBM Cloud. Kesimpulannya, IaaS memberi perusahaan cara yang efisien untuk mendapatkan infrastruktur TI tanpa perlu investasi besar atau pengelolaan hardware sendiri. Dengan keunggulan tersebut, biaya fleksibel, memudahkan skala, dan akses global. IaaS menjadi solusi ideal untuk berbagai skenario teknologi modern, mulai dari hosting, aplikasi, hingga menjalankan analisis data besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramdhani dengan NIM I2310539. Kali ini saya akan menjelaskan
praktek dari IaaS atau Infrastructure as a Service. Karena tadi kita sudah menjelaskan penjelasan atau mendengarkan penjelasan tentang infrastruktur as a service. Nah, saya di sini menggunakan AWS dari Amazon untuk menjalankan infrastruktur as a service-nya. Baik, langsung saja kita praktiknya. Di sini kita langsung ke halaman konsol dan kita cari compute dan kita akan memilih EC2 Virtual Server in the Cloud karena fitur ini untuk menjalankan infrastruktur as a service. Kita klik. Jika sudah berada di halaman ini, kita langsung cari di tombol luncurkan instan. Nah, jika sudah berada di tampilan luncurkan instan, kita mulai mengkonfigurasikan mesin virtual yang akan kita jalankan atau infrastruktur yang akan kita jalankan nanti. Di sini kita disuruh memasukkan nama server. Kita masukkan kelompok Zikri Cloud Computing. Jika sudah memasukkan nama, di sini kita disuruh memilih OS apa saja yang kita akan pakai. Di sini ada OS AWS, Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE Linux, dan Debian. Mungkin kita langsung saja memilih OS Ubuntu karena Ubuntu lebih familiar. Sebenarnya ada Windows yang lebih familiar. Karena Windows yang kita gunakan, maka kita akan menggunakan Ubuntu saja. Jika sudah, kita langsung ke tipe instan. Kita menggunakan T3 Micro dan kita gunakan tingkat gratis yang memenuhi syarat karena akun AWS yang kita gunakan sekarang adalah akun AWS yang free. Lalu kita klik semua generasinya dan kini kita ke pasangan kunci atau login atau key pair-nya. Kita tidak memilih key pair yang ada di sini, namun saya akan membuat kunci pasangan baru. Kita masuk di sini key pair test. Tipe pasangan kunci yang kita gunakan itu RSA. Format file kuncinya kita pen. Lalu kita buat key pair. Selanjutnya kita di sini memilih pengaturan jaringan. Lalu kita izinkan saja semua, izinkan lalu lintas SSH, izinkan HTTPS, izinkan lalu lintas HTTP. Oh ya, file ini setelah kalian dibuat key pair ini pastikan sudah terdownload, oke? Karena nanti kita akan gunakan key pair ini untuk mengkonfigurasikan server kita. Konfigurasikan penyimpanan di sini saya akan menggunakan kapasitas 20 GB. Jika sudah, kita cek lagi terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Jika sudah, kita luncurkan instan. Kita tunggu beberapa saat sehingga server kita berhasil. Jika sudah berhasil, kita klik peluncuran instan ini. Nah, sekarang ada ringkasan untuk server web yang telah kita buat. Di sini terdapat namanya kelompok Zikri Cloud Computing, terdapat ID instannya, alamat publiknya, statusnya kita lihat sini sudah menjalankan. Ini status yang sudah kita konfigurasikan tadi. Nah, jika sudah semua ini kita pastikan selesai, lalu kita klik hubungkan. Nah, jika sudah di sini, kita akan menghubungkan server web yang telah kita konfigurasikan tadi. Oke. Di sini pastikan file ini
sudah ada di download. Jika belum ada, maka proses selanjutnya tidak akan berhasil. Di sini terdapat EC2 Instant Connect, manajer sesi, client SSH, dan kontrol serial EC2. Kita akan beli client SSH di sini. Dan ini ada tombol terminal, lalu kita klik ini. Nah, oke. Sebetulnya sudah selesai. Kita berada di sini. Namun kita akan coba menjalankannya. Tindakan kita unggah file IPFS. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik Chmod Keeper Test yang kita sudah download tadi. Kita tunggu sebentar. Tadi kita sudah upload. Lalu ke sini. Lalu kita cari yang hubungkan ke instan, kita copy paste lagi. Nah, jika cannot found, kita langsung ke contoh ini. Lalu kita klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang baru server kita sudah berjalan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh teman saya, Muhammad Zidan. Oke. Langsung hilang dulu. Oke. Selanjutnya itu Software as a Service atau disingkat SaaS. Pengertiannya, Software as a Service itu adalah model layanan cloud di mana pengguna dapat mengakses aplikasi langsung internet tanpa menginstal atau mengelola software sendiri. Seluruh proses mulai dari hosting aplikasi, penyimpanan data, pembaruan sistem, hingga keamanan ditangani oleh penyedia layanan cloud. Pengguna cukup login melalui browser atau aplikasi mobile dan bisa menggunakan layanan dari mana saja. Cara kerja Software as a Service berjalan sepenuhnya di infrastruktur server milik penyedia cloud. Ketika pengguna membuka aplikasi, permintaan diproses di server cloud dan hasilnya dikirim kembali ke perangkat pengguna. Dengan mekanisme ini, aplikasi tetap ringan, tidak membutuhkan spesifikasi perangkat tinggi, serta selalu mendapatkan pembaruan otomatis tanpa proses install ulang di perangkat pengguna. Karakteristik Software as a Service yang pertama yaitu aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja. Menggunakan sistem berlangganan bulanan atau tahunan sehingga biaya lebih terukur. Pembaruan fitur dan keamanan dilakukan otomatis oleh penyedia cloud. Kemudian, mendukung kolaborasi real-time membuat pekerjaan tim lebih efisien. Contohnya termasuk Gmail, Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Canva, dan Dropbox. Selanjutnya akan diteruskan oleh Gilang. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SaaS. Yang pertama kelebihannya, SaaS mengurangi kebutuhan investasi perangkat keras karena aplikasi tidak dijalankan secara lokal. Biaya operasional menjadi lebih hemat dan pengguna selalu mendapatkan versi software terbaru. Selain itu, fleksibilitas tinggi memungkinkan saja dan mendukung kerja tim. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu kinerja SaaS sangat bergantung pada koneksi internet. Cek, ada suara gue gak? Aman. Cek, ada suara gue kah? Melek Ada. anjay. Kekurangannya lanjut aja. Ada. Selanjutnya untuk kekurangannya, kinerja SaaS sangat bergantung pada koneksi internet. Pengguna juga memiliki kendali terbatas terhadap konfigurasi server dan keamanan data sepenuhnya.
berada di tangan penyedia layanan. Ini menjadi pertimbangan penting terutama untuk organisasi besar. Dan selanjutnya contoh SaaS di AWS atau Amazon Web Server. Amazon yang pertama ada Amazon Chime. Amazon Chime adalah layanan komunikasi dan meeting online milik AWS yang menyediakan video conference, voice all, chat, dan screen sharing dalam satu aplikasi. Sebagai layanan software as a service (SaaS), SIM dapat berjalan sepenuhnya di infrastruktur AWS dan dapat digunakan langsung tanpa instalasi server atau konfigurasi sistem yang rumit. Pengguna hanya membutuhkan akun AWS atau aplikasi SIM. Dan selanjutnya adalah cara kerja Amazon SIM di cloud AWS. Amazon SIM bekerja dengan memanfaatkan berbagai layanan infrastruktur AWS. Yang pertama, Amazon EC2, komputasi meeting, proses audio, video encoding, decoding, dan sinkronisasi meeting dilakukan di cluster EC2 yang berjalan otomatis dan scalable. Yang kedua ada AWS Global Network, koneksi rendah latensi data, video, dan suara dikirim melalui jaringan global milik AWS yang memiliki banyak region dan edge location sehingga kualitas stabil. Yang ketiga ada Amazon S3, penyimpanan chat dan rekaman file chat, attachment, dan rekaman meeting disimpan aman di bucket S3. Yang keempat, Amazon KMS, enkripsi data semua komunikasi dienkripsi end-to-end menggunakan key management service untuk menjaga keamanan. Yang terakhir ada AWS Auto Scaling, penyesuaian beban pengguna. Ketika meeting ramai, server otomatis menambah kapasitas. Ketika sepi, kapasitas menurun untuk efisiensi biaya. Kesimpulannya, aplikasi Cima tidak berjalan di perangkat pengguna, tetapi di ekosistem AWS. Pengguna hanya mengakses hasilnya melalui internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Najili. Oke, yang ketiga ada Platform as a Service atau PaaS. Pengertian dari PaaS. PaaS atau Platform as a Service adalah model layanan cloud di mana penyedia cloud menyediakan platform lengkap untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengurus infrastruktur server, storage, OS, patching, atau maintenance hardware. Dengan PaaS, developer hanya fokus pada coding, deploy aplikasi, scaling otomatis, dan juga integrasi layanan. Berikut cara kerja dari PaaS. Alur kerja dari PaaS yang pertama, developer membuat aplikasi menggunakan tools dan ide yang disediakan oleh platform, terus mengintegrasikan database dan service. Yang kedua, mengupload ke platform PaaS. Deploy kode melalui web interface, CLI, dan Git. Platform otomatis mendeteksi jenis aplikasi. Yang ketiga, platform memproses, menyiapkan runtime environment yang sesuai, mengalokasikan resource, yaitu CPU, memori, dan storage. Yang keempat, aplikasi berjalan. Ketika aplikasi berjalan, platform menjalankan aplikasi di server, memonitoring kesehatan aplikasi secara real time. Yang kelima, maintenance otomatis, yaitu mengupdate sistem operasi, patch keamanan, dan juga backup data. Selanjutnya dijelaskan oleh Nuril. Oke, baik. Selanjutnya ada kelebihan PaaS ya, yaitu mempercepat time to market, infrastruktur siap pakai, terus ada pre-configured improvement, fokus pada development bukan setup, deployment cepat mudah. Terus selanjutnya ada biaya efisien, tidak perlu investasi hardware. Jadi modal pay as you go, biaya operasional lebih rendah, maintenance tanggung provider. Terus skalabilitas otomatis, auto scaling berdasarkan traffic, tidak ada downtime saat scaling. Handle traffic spike dengan mudah, resource allocation yang optimal. Terus ada produktivitas developer meningkat. Fokus pada coding bukan infrastruktur, tools dan framework siap pakai. Kolaborasi tim lebih mudah. CI dan CD pipeline terintegrasi. Selanjutnya. Nah, ada kekurangan PaaS, yaitu ada vendor login, ketergantungan provider tertentu, migrasi ke platform lain bisa kompleks, API dan tools proprietary, data portability terbatas. Terus
kontrol terbatas, tidak bisa customize infrastruktur sepenuhnya, terbatas pada konfigurasi yang disediakan, keterbatasan dalam custom networking. Terus ada keamanan dan privasi data, mencakup data simpan di server pihak ketiga, compliance requirement bisa menantang, perlu trust pada provider, risiko data breach dari provider. Terus yang terakhir ada ketergantungan internet, butuh koneksi internet stabil, masalah connectivity atau aplikasi down, latency bisa menjadi isu, tidak cocok untuk offline application. Selanjutnya. Nah, contoh PAS di AWS. Yang pertama ada AWS Elastic Beanstalk, yaitu platform populer untuk web application, support Java, Net, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Jar. Terus fitur auto scaling, load balancing, monitoring, use case, web apps, API backend, microserving. Terus selanjutnya ada Ambada, yaitu mencakup serverless computing platform, run kode tanpa provisioning server, terus pay for execution atau per millisecond. Yang terakhir ada use case, event driven apps, data processing, APIs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najili. Selanjutnya langkah penggunaan PAS di Amazon. Yang pertama tentu saja kita login ke akun AWS yang sudah kita buat. Ya, yang kedua kita cari platform EC2 atau EC2 di menu pencarian. Nah, setelah berhasil kita cari fitur intense, yaitu di bawah dari EC2 ada fitur intense. Kita langsung saja ke launch. Nah, setelah itu kita langsung launch intense, yaitu untuk membuat aplikasinya kita perlu launch intense atau pembuatan dari intense tersebut. Nah, setelah masuk ke launch instance, isi semua layanan yang kita butuhkan mulai dari nama, aplikasi dan OS yang kita butuhkan, key pair, dan lainnya. Nah, inilah tampilan jika kita sudah berhasil membuat PAS, dan ini hanya tampilan awalnya saja, karena setelah ini banyak sekali yang harus kita masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najili. Di sini saya akan menjelaskan tentang PAS. Saya juga akan membuat langkah-langkah pembuatan PAS di AWS Amazon. Jadi PAS atau Platform as a Service adalah layanan komputasi awan yang menyediakan platform pengembangan lengkap bagi pengembang untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di baliknya. PAS sendiri menyediakan server, penyimpanan, dan juga yang lain-lainnya tanpa harus kita manage sendiri gitu. Jadi ini sebuah layanan yang sangat luar biasa. Yang pertama, jika kita sudah memiliki akun AWS, kita tinggal masuk saja ke akun yang sudah kita buat. Kita tunggu sampai ini selesai. Sepertinya jaringannya karena kita tidak memiliki ID akun. Nah, ini masukkan email dari akun yang sudah kita buat, dan saya sudah punya, tinggal next saja jika kita sudah punya. Nah, masukkan password. Jangan sampai lupa password yang sudah kamu buat. Setelah bisa masuk, nah inilah tampilannya dari AWS. Jadi AWS sendiri adalah layanan cloud computing atau komputasi awan yang disediakan oleh Amazon untuk memudahkan kita mengolah server tanpa harus mengolah yang pertama kita ke EC2 atau EC2. Nah, inilah tampilannya. Di sini banyak sekali, ada instance, ada image, ada AMI. Kita bisa melihat instance dan AMI. Biasanya
Tapi kita akan membuat di intent saja. Ini beberapa yang sudah saya buat. Kita langsung saja ke launch intent atau luncurkan intent. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Kita akan buat namanya seperti tugas praktek. Sini kita diminta untuk memilih OS atau aplikasi yang akan kita gunakan. Di sini banyak sekali, ada Amazon Linux, macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE Linux, Debian, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Di sini tersedia 1000 aplikasi yang bisa kita gunakan. Dan di sini saya akan menggunakan Debian. Kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, di sini kita perlu masukkan key pair atau KP untuk login. Karena kita belum membuat, kita buat saja create new key pair. Nah, buat nama key pairnya saya ramaskan untuk samain saja. Tadi saya tugas praktek. Sini RSA saja. Saya menggunakan RSA atau Integrated Private and Public Key Pair. Karena menggunakan Windows, kita gunakan OPK. Langsung saja create key pair. Langsung simpan. Nah, sudah tersimpan. Network setting sudah kita ini. Seperti ini saja. Kita tinggal izinkan semua. Kita izinkan semua. Konfigurasi sudah. Kita juga bisa menambahkannya. Super MSMI, Debian, Micro. Jika sudah selesai, dari nama, pemilihan aplikasi, key pair, dan juga network settings, kita bisa langsung launch intent. Kita langsung saja luncurkan. Sedang proses. Nah, jika sudah selesai, maka akan ada sukses dan successful initiated launch of intent. Jadi aplikasi yang sudah kita buat sudah berhasil dibuat. Tinggal kita lihat di view all intent saja. Nah, sudah ada tadi praktek tugas. Nah, tugas praktek ini sedang berjalan, running, initializing sedang dibuat, cek pas. Nah, jika sudah seperti ini, maka itu sudah berhasil dibuat. Nah, itu saja tadi cara langkah-langkah penggunaan PAS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, tentang IAS, PAS, dan SAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.